Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan terlebih selalu ada sukacita. Hari ini dalam renungan malam, edisi 10 November 2023, firman Tuhan diperhadapkan bagi kita dari kitab Yosua, pasal 10 ayat 12 hingga yang ke-15. Saya mengajak kita untuk boleh melihat bagian firman Tuhan ayat yang ke-14. Saya baca demikian. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita hari ini, saya ajak kita untuk boleh menikmati firman ini dengan tema Tuhan menyediakan yang terbaik. Seperti yang boleh kita ketahui, bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang sungguh membuat kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja begitu luar biasa. Ketika bangsa Israel, umat pilihannya, memang sudah bersiap-siap untuk berperang. Ketika orang-orang Amori akan memberikan serangan, mereka sesungguhnya merasa gentar dengan berita-berita tentang betapa hebatnya Tuhan atau dewa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Bagi orang-orang Amori, bagian dari orang-orang Kanaan itu, mereka sungguh begitu gentar. Mereka merasa begitu mengerikan menghadapi keadaan yang akan diperhadapkan kepada mereka, di mana bangsa Israel telah mengalahkan Ai, bahkan Gibea. Mereka adalah orang-orang yang hebat bagi pandangan orang-orang di sekelilingnya. Dalam kegentaran, dalam ketakutan, dalam kengerian yang dahsyat itu, orang-orang Amori tetap akan berperang melawan orang Israel. Bapak Ibu, sesungguhnya ketika bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, Allah yang berperang. Terbukti pada ayat yang ke-14 tadi, bahwa mereka orang Israel hanya harus memiliki iman dan keyakinan yang sungguh kepada Allah, bahwa ketika mereka menghadapi musuh, mereka boleh percaya Allah yang mengambil bagian dalam peperangan itu, Allah yang maju. Dan sungguh hebat, dari rangkaian kisah yang disampaikan kepada kita, dikatakan di sini, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Jadi seorang pemimpin memang harus memiliki kedekatan kepada Allah, hubungan yang baik dengan Allah, selalu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan setiap hal dengan terbuka kepada Allah. Yosua adalah seorang pemimpin yang boleh percaya kepada pimpinan Allah di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Yosua yakin bahwa ketika Allah menjanjikan sesuatu, Allah akan menepatinya. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka yang percaya kepadanya. Yosua memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dia melibatkan Allah di dalam setiap hal yang akan dikerjakan. Yosua percaya bahwa Allah sanggup untuk menyediakan yang terbaik bagi kehidupan umatnya Israel. Karena itu Bapak Ibu, kita pun diajak pada hari ini untuk kembali melihat keberadaan diri kita. Apakah kita melibatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita boleh percaya bahwa ketika Tuhan memegang kendali, semuanya akan sangat-sangat baik? Demikianlah kiranya kita boleh mengatur kehidupan kerohanian kita dengan baik pula. Kita boleh percaya ketika kita mengatur jam doa kita,
kita boleh menyediakan waktu yang terbaik kepada Allah, maka Allah sendirilah yang akan berperang. Dia yang mengendalikan segenap kehidupan kita. Memang kita harus mengakui Bapak Ibu, ada banyak hal yang di luar pemikiran kita. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita bisa memprediksi, memperkirakan, menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi dalam keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagaimana Yosua yang memimpin bangsa Israel, mereka berperang melawan musuh orang-orang Amori itu. 5 raja bersekutu untuk melawan, tetapi itu tidak menjadi kegentaran bagi Yosua, sebab Allah yang dipercayai adalah Allah yang menguasai seluruh jagat raya. Ketika peperangan itu terjadi, ketika Yosua dengan begitu yakin memberikan satu pernyataan yang luar biasa, di mana tentu ini karena seizin Allah. Di sini dikatakan, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dalam hal ini Tuhan mengizinkan orang Israel berperang seharian. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan penerangan yang baik, sehingga lawan-lawan yang memang sudah gentar, memang merasa takut, semakin takut karena kekuatan yang berlipat ganda yang boleh mereka saksikan di tengah-tengah peperangan itu. Allah yang berperang di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Allah juga yang berperang di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ingatlah bahwa tidak bisa kita melakukan segala sesuatu dengan baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita boleh percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak kekasih hatinya. Dia memberikan kekuatan di setiap kelemahan kita. Dia memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Bahkan hal-hal yang di luar pemikiran kita, Allah sudah menyediakannya. Karena itu tetaplah percaya. Mari jalankan kehidupan kerohanian kita semakin lebih baik lagi. Kita boleh menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinannya. Selamat berjalan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh hati kami bersuka cita ya Allah, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami boleh percaya bahwa peristiwa yang dahsyat yang tengah terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu pun boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, yang memberikan kekuatan dan pertolongan di setiap kesempatan. Terima kasih Bapa, kami berserah dalam kasih Tuhan. Ajar-ajari kami untuk selalu berpaut kepadamu. Ingatkanlah kami bahwa kekuatan kami terbatas, tetapi Allah yang kami miliki di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas segenap kehidupan kami, Allah yang sanggup menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terpuji-pujilah namamu ya Allah, kekal selamanya. Amin.